Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Ahmad Ramadan di episode kedua journaling kita. Jadi ini ceritanya first impression gue setelah bikin konten journaling di YouTube. Per pagi tadi kira-kira jam 6 itu ada 31 viewers, kayak seriusan. Gue bener-bener kayak nggak expect aja bisa sebanyak itu. Mesti kayak kalau misalkan lo bayangkan kalau lo di satu ruangan lo ngundang 31 orang buat cerita journaling gitu, sharing journaling, kayak banyak banget dan kayaknya tuh sesi yang paling berharga gitu loh. Gue jujur cuman nge-share di LinkedIn, dan LinkedIn gue tuh kayak koneksinya nggak ada dari 100, nggak ada dari 50, kayaknya nggak ada di LinkedIn gue. Gue cuman asal nge-share di LinkedIn, udah nggak ada caption apapun. Terus gue juga nge-share ke 2 orang teman gue. Kebetulan 2 orang teman gue itu kayak mendukung gue untuk bikin konten seperti ini gitu. Jadi tolong dong minta dukungannya bla 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 gitu. Dan gue nggak nyangka bakalan ada sekitar 31 orang gitu ya yang nonton. Maksudnya kayak ekspektasi gue tuh bener-bener kayak 1 atau 2, 3 gitu loh. Dan ada juga yang dia nge-request tentang karir sini ya. Jadi itu dia minta di request tentang journaling karir, dan pas banget. Gue itu kalau masalah journaling tentang karir itu panjang kali lebar kayak tinggi sama dengan volume itu banyak sekali gitu kan. Kakak satu ini nge-request untuk teman-teman SMA galau yang artinya mungkin masih job seeker gitu loh. Jurnal yang gue bikin itu bener-bener general banget, entah lo SMA, entah lo kuliah, entah lo masih belum lulus SMA pun juga sebenarnya gue punya pengalaman gitu sebagai job seeker sebelum lulus SMA. Kita cerita ke pembahasan tentang karir. Hari ini tanggal 4 Januari 2025, hari Sabtu, dan kemarin tuh hari Jumat tanggal 3 Januari 2025. Gue bisa bilang kemarin Jumat itu adalah Jumat yang paling sangat amat hektik di tempat kerja gue. Aduh, bener-bener ya. Jadi tuh ada masalah, kan basic gue kan quality control, jadi masalah kualitas lah, dimana sangat amat dijunjung tinggi dong di perusahaan gue gitu kan. Kalian yang kerja di manufaktur bilang QC juga pasti bakalan relate sama gue. Ada masalah di satu sisi, analisanya harus tepat sasaran, harus betul, harus laporan harus terstruktur rapi, harus ada quick action, harus ada preventive action. Tapi di satu sisi produksi tetap harus jalan, karena ini judulnya memang manufaktur. Jadi manufaktur itu tipikal suatu barang yang jadi dalam hitungan detik. Lo bayangin dalam waktu sehari, dari pagi sampai sore itu gue cuman ngurusin itu satu masalah, dan alhamdulillah sih kelar. Alhamdulillah udah jalan pintasnya, meskipun proses perbaikannya masih berjalan sampai saat ini gitu. Dan gue sampai rumah tuh kayak cuman makan mie ayam. Harusnya gue sampai rumah tuh bisa gitu masak dada ayam. Ya nggak bisa bilang hari buruk juga sih, karena gue dapat beberapa hikmah juga. Salah satu hikmahnya adalah gue pagi-pagi langsung sarapan dada ayam gitu loh. Dimana biasanya gue sarapan oats doang, tapi sekarang gue sarapan dada ayam nih, dan terasa nikmat sekali karena gue saking laparnya itu malam-malam cuma makan mie ayam. Padahal siang gue nggak makan siang, cuma makan pisang 1. Sarapan gue cuma makan oats, bayangin. Seberapa defisit kalori untuk hari itu, seberapa banyak gitu. Karena cerita gue masih ada sangkut pautnya dengan karir, mari kita bahas tentang karir. Jadi pada waktu itu gue galau karena gue sempat nganggur sekitar 4 bulan, Agustus, September, Oktober, November, Desember, baru Januari gue alhamdulillah dapat kerjaan, dan sampai sekarang pun juga masih awet, dan gue sangat amat bersyukur. Dan gue sangat amat enjoy dengan pekerjaan ini, meskipun tadi tantangannya berat ya. Kerja kalau nggak ada tantangan bukan kerja namanya gitu kan. Dan gue yakin teman-teman sekalian, teman-teman gue di sini, netizen gue di sini juga ngerasain yang namanya galau gara-gara nggak ada kerjaan. Apalagi yang laki-laki, ya nggak sih? Laki-laki tuh kayak tuntutan karir banget. Banyak banget pikiran-pikiran, gue nggak mau jadi beban keluarga, gue anak laki, gue gengsi kalau nggak ada kerjaan. Ada aja pikiran negatif, dan itu menurut gue sih normal. Kalau menurut gue ya, insecure itu normal. Kalau lo nggak insecure, lo nggak bakalan ada inisiatif buat perbaikan, nggak sih? Sedihnya laki-laki adalah dimana dia itu diukur dari segi kemapanannya ya. Wanita sama pria itu
notabene beda-beda, perspektifnya beda-beda di mata orang banyak, terutama orang-orang dulu mungkin ya. Kalau pria itu lebih ke materinya, apakah dia sudah mapan atau tidak gitu kan, which is didapatkan dengan cara bekerja atau punya suatu usaha. Wanita itu lebih ke sisi estetiknya, gimana dia ngerawat diri, ngejaga sikap. Well, sebetulnya kalau menurut gue mau cowok mau cewek nggak seharusnya orang dikotak-kotakan seperti itu gitu loh. Lu setuju nggak sama gue? Menurut gue kayak gitu. Cowok cewek harusnya punya nilai yang sama dan tidak dikotak-kotakan berdasarkan hartanya, berdasarkan papanannya, kecantikannya, estetikanya, umurnya, segala macem. Ya kan banyak kayak perawan-perawan tua. Maksudnya perawan tua itu apa sih? Nggak ada nama perawan tua. Kita nikah berdasarkan kemampuan, baik cowok maupun cewek. Ini kok jadi masalah nikah? Di masa-masa kelam 4 bulan nganggur itu, gue itu sempat apply ke 35 perusahaan. Kalau lo mau tahu, itu dari sekitar 35 perusahaan yang kecantil 2, dan yang benar-benar gue kerja sekarang adalah 1, dan sampai sekarang gue masih rutinitaskan sebagai pekerjaan utama gue. Seperti biasa, sebelum kita berbicara satu topik, kita harus mengenali dulu topiknya apa gitu kan. Karir itu menurut AI Gemini gue baca adalah suatu perkembangan di kerjaan, baik itu jabatan, rupiah, pengalaman, ataupun koneksi. Kalau menurut gue 4 indikator itu yang menjadikan karir lo cemerlang atau enggak, berkembang atau enggak di situ. Pembahasannya itu gue mau bahas 2 poin yang gue catat secara personal. Maaf kalau misalkan kalian nggak setuju, karena memang kalau ngomongin karir gue rada cepat-ceplos dan straightforward. Karena apa? Karena nanti kita bahas. Yang pertama pasti gue selalu mikir daya jual. Lo bisa ngasih apa gitu loh. Gue misalkan sebagai CEO, amin, gue mau ngerekrut orang-orang yang pasti punya kemampuan, punya daya jual. Iya nggak sih? Mana ada perusahaan yang mau ngerekrut orang-orang yang gak mengumpuni di bidangnya gitu. Gue sedikit cerita. Jadi 2017 itu gue masih sekitar kelas 2 SMA, mau naik kelas 3 itu gue sempet jadi job seeker juga guys gitu. Gue coba nge-apply ke restoran-restoran ataupun kafe-kafe gitu loh. Mungkin kalau restoran waktu itu memang dia hanya menerima lulusan SMA, dan itu full time, sedangkan gue butuhnya part time. 2017 itu belum banyak yang namanya kafe, jadi sedikit lah gitu loh. Sempat ada beberapa yang ditanya-tanyain gitu, dan yang pasti tanya pengalaman. Gue dengan polosnya bilang, saya nggak punya pengalaman apa-apa, saya nggak punya ekskul gitu, tapi saya rajin kok belajar, saya ini itu gitu kan. Karena waktu itu juga cuman emang konteks gue tuh di sekolah cuma belajar gitu, udah tok gitu loh. Langsung kayak hari itu juga, maaf ya, kita lagi nggak nerima pekerja part time. Dari situ gue belajar sih, dari penolakan itu. Saat kuliah gue rada beda polanya. Pada saat kuliah gue awalnya gue kupu-kupu, kuliah pulang, karena gue harus membaca situasi dulu nggak sih di kuliah gue seperti apa. Nah baru pas semester 2, semester 3 itu gue langsung tuh mulai coba lebih ekstrovert, mulai lebih gaul. Akhirnya banyak kenalan lintas jurusan. Gue ayo ikut program BEM yuk. Lah bukannya program BEM orang BEM doang. Nah enggak, BEM bikin program dan dia open recruitment, panitianya boleh siapa aja asalkan udah semester 3 ya kan? Jadi semester 3 gue mulai ikut program BEM, proker, pengabdian masyarakat, segala macem. Waktu itu gue bendahara umum yang gue ngatur tentang pengeluaran pemasukan gitu kan. Jadi gue pas meeting pun juga ketemu sama direksi kampus yang ngedukung proker ini gitu loh. Jadi kayak wah banyak banget ilmunya. Dan di situ gue mulai banyak dapat ilmu, dapat koneksi gitu loh. Dan terbukti pada saat kuliah akhirnya gue dapat part time job, tapi bukan di kafe. Gue jadi tutor privat untuk IPA, biologi, fisika, dan juga matematika. Dari semua cerita panjang lebar yang gue bilang, mumpung masih muda, dicari pengalaman-pengalamannya, pengalaman organisasi ya, karena kan kalau lo orangnya generalis, paling nggak lo punya soft skill. Kalau lo orangnya spesialis, lo juga tentunya harus punya hard skill yang precise gitu, yang lancip. Oh, Microsoft Excel, Photoshop, whatever it is gitu kan. Karena kita generasi perintis yang nggak ada sama sekali backingan, nggak ada sama sekali orang dalam. Jadi kita memang harus agak lebih berat kerjanya sih.
daripada orang-orang yang udah punya orang dalam. Jadi pengetahuan dulu lo kumpulin, abis itu self branding, gimana lo cara ngepromosin diri lo, abis itu networking. Itu bener-bener yang kayak 1, 2, 3 anak tangga yang saling berurutan untuk dinaiki gitu loh. Banyak banget kalau kalian mau belajar tentang soft skill, apalagi hard skill juga banyak ya. Yang kedua, yang terakhir, kurangin gengsi. Seperti yang gue bahas di episode 1, hidup nggak se-fairy tale itu, say. Pernah gue cerita bahwa gue ternyata hidup gue nggak sesuai passion. Pikiran gue mulai meluas. Kayak oke lah, apapun itu kerjaan bakal gue garap gitu, meskipun itu di luar dari engineer. Jadi kurangin gengsi, jangan terlalu milih-milih. Selama rupiahnya oke, nggak ngerugiin lo, nggak toxic lo, dan lo bisa berkembang, silahkan diambil aja. Menurut gue nggak masalah kok. Untuk terkait rupiah memang agak luas gitu, tapi gue percayakan kepada diri lo sendiri, worth it apa diri lo untuk dapat nilai rupiah sekian. Itu di luar pembahasan kita. Jadi pikir gue sekarang Indonesia lagi kurang nggak baik-baik saja. PPN pajak naik, pengangguran di mana-mana, PHK di mana-mana. UMR kita adalah UMR terkecil se Asia Tenggara, tapi dengan pengangguran yang termasuk banyak. Belum lagi koruptor yang korupsi, yang koruptor malah dimaafin gitu kan, wacana dimaafkan. Itu masing-masing zaman, masing-masing tantangannya. Tapi di Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Jadi gue harap untuk beberapa tahun ke depan ini, mudah-mudahan presiden kita ini, pemerintahan kita ini juga bisa membawa Indonesia emas 2045 nanti. Tapi untuk current condition di 2025 ini, gue mohon kalian jangan banyak gengsi deh kalau kerja. Kecuali lingkungan lo mendukung, lapangan kerja banyak, oke lah lo gengsi, boleh milih masuk perusahaan A, nggak cocok masuk perusahaan B, nggak cocok kutu loncat, itu oke. Cuman kalau menurut gue dengan kondisi Indonesia seperti ini, jangan milah-milih pekerjaan selama itu halal, selama nggak rupiahnya oke, nggak ngerugiin diri lo, dan lo bisa berkembang, ambil aja udah. Ini di luar konteks sih. Jadi menurut gue kerja itu juga harus didasari dengan niat. Kerja itu diniatin sama ibadah lah, gitulah. Nggak ada kerjaan yang bener-bener 100% cocok. Pasti ada aja yang bikin berat. Cuman yang bikin enteng adalah niat kita. Niat kita tuh ibadah. Dapat gaji, dapat pahala juga. Seenggaknya kalau memang dapat gaji tapi prosesnya itu nggak lo suka, cuman seenggaknya lo dapat pahala nantinya gitu. Jadi itu sih yang bikin enteng. Nggak tahu kenapa, nggak ada alasannya. Tapi I don't know, semuanya kayak jadi enteng aja kalau diniatin ibadah sih kalau menurut gue. Apalagi kalau emang niat lo buat nafkahin keluarga lo, nafkahin orang tua lo, nggak ada alasan, nggak ada teorinya. It is what it is, karena nggak semua hal yang terjadi di dunia ini butuh alasan. Sekali lagi, ini universe punya Tuhan, jadi terserah Tuhan mau nanti kita dipertemukannya seperti apa dengan rezeki kita. Makanya tadi gue bilang niat untuk ibadah gitu loh. Semangat. Seperti biasa, dari tadi kita panjang lebar tentang cerita gue, pendapat gue, dan juga di luar konteks tadi, yaitu niat ibadah kerja. Kita bikin kesimpulan yang pertama adalah adik-adikku yang SMA, adik-adikku yang kuliah, tolong sibukkan diri kalian. Itu kesempatan emas. Itu adalah masa-masa emas, golden age kalian, nimba ilmu, dapat ilmu baru, dan pasti kedepannya dipakai. Nggak mungkin nggak dipakai. Organisasi terutama, please, organisasi gitu loh. Gue bukan meremehkan matematika, gue bukan meremehkan IPA teman. Gue nggak meremehkan pendidikan, semua mata pelajaran gitu loh. Yang gue pakai sekarang di kerjaan itu bener-bener jauh dari semua itu. Gitu loh. Lebih banyak ke soft skillnya. Ya ada beberapa hard skill, cuman itu pendukung aja, dan itu pasti bisa kita pelajari langsung gitu pas di lapangan. Cuman yang namanya soft skill, yang namanya kita ngomong di depan orang banyak, self branding, presentasi depan orang banyak gitu loh, cara kita negosiasi, itu first impression is the determining factor. Jadi kalau first impression lo udah jelek, ini orang jelek presentasi ini, orang nggak bisa ngepromosi ini, orang nggak bisa negosiasi, udah blacklist. Yang kedua, turunkan gengsi. Tadi gue bilangnya jangan banyak gaya. Selama rupiahnya, gue ngomongin lagi nih, selama halal, rupiahnya oke, nggak toxic, dan lo nggak toxic ke yang lain, nggak ngerugiin, dan lo nggak ngerugiin orang lain, dan lo bisa berkembang di sana, lo
tolong syukuri, tolong ambil. Gue dapat quotes, hidup yang lo jalani sekarang adalah mimpi dari orang banyak. Gue ini gak mau nge-compare diri gue dengan orang-orang di atas gue, karena itu bakalan nyetir hidup lo dan gak selesai-selesai gitu. Dia punya ini, gue gak punya ini. Dia punya ini, gue punya ini. Gimana kita balik? Gue punya ini, mereka belum punya itu. Gue punya ini, mereka belum punya itu. Mindset yang bikin kita tetap bersyukur tolong ditumbuhkan gitu loh. Yang ketiga, niatkan ibadah. Gue bener-bener gak bosan-bosan tentang ibadah, tentang doa gitu loh. Niat baik, gak ada alasan spesifik secara ilmiah, gak ada teori secara ilmiah antara doa sama perjalanan hidup lo, sama karir lo. Tapi entah kenapa dapat aja. Sekali lagi, universe ini punya Tuhan, semesta ini punya Tuhan. Terserah Tuhan mau ngasih plot twist apa, gak ada alasan, terserah, karena punya dia. Gue juga punya barat, terserah mau gue apain gitu loh. Jadi tolong ibadah, doa, mendekat ke Tuhan. Oke, well, ini udah di penghujung page. As usually di end of the page, kita mau closingan. Seperti biasa, gue ngingetin jangan lupa ibadah, doa, ya. Habis itu makan, minum air putih. Baru-baru ini gue kayak lagi puas dengan kebiasaan gue yang sering minum ginger shot setiap pagi dan juga malam. Pagi sebelum gue sarapan dan malam setelah gue selesai ini itu. Maksudnya ini itu setelah selesai sikat gigi lah. Karena ginger shot yang gue bikin tuh benar-benar murni dari jahe dan juga lemon, nggak ada tambahan pemanis apapun. Jadi benar-benar aman diminum setelah gosok gigi gitu. Dan jerawat gue mulai hilang. Mungkin kalian yang punya masalah jerawat hormon, lemon itu nggak bahaya kalau kalian punya asam lambung, karena itu cuma rasanya doang, tapi zat di lambung itu dia nggak bikin asam lambung seperti biasanya gitu. Mungkin itu aja sih. Terima kasih, jangan lupa di komen. Gue suka sih yang namanya feedback dari kalian, komen-komenan, sehingga gue bisa bales, gue bisa banyak belajar gitu. Kayak komen kakak tadi gitu. Sebenarnya untuk episode 2 ini gue punya tema lain, cuman gara-gara kakak itu jadi gue ganti tema langsung aja gitu. Mungkin minggu depan, I don't know. Ada komen lagi, bisa banget komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.